Assalamualaikum semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membongkar sebuah power supply komputer atau ATX power supply dengan merek Lite-On dengan daya maksimum kurang lebih 250 watt. Power supply ini digunakan pada sebuah komputer mini desktop. Untuk membukanya, buka beberapa baut. Setelah terlepas, angkat cover atau casingnya ke atas, bertujuan untuk membuka. Kurang lebih terdapat 6 buah baut yang perlu dibuka atau dilepas. Setelah terbuka, cover bisa diangkat ke atas untuk membukanya. Terdapat sebuah kipas brushless 12 volt DC yang bertujuan untuk mendinginkan komponen yang ada di dalamnya. Seperti ini tampilan atau isi dalam power supply komputer. Kurang lebih power supply komputer ini memiliki efisiensi kurang lebih 90% dikarenakan terdapat sebuah rangkaian PFC aktif yang cara kerjanya hampir mirip dengan rangkaian boost converter. Terdapat sebuah MOSFET sebagai switch atau saklar, induktor sebagai penyimpan tegangan sementara, dioda untuk mengarahkan, dan kapasitor untuk memfilter tegangan. Pada bagian input terdapat sebuah induktor, kapasitor, fuse, metal oxide varistor, NTC, kapasitor, dan dioda yang bertujuan untuk memfilter tegangan. Rangkaian ini juga disebut dengan rangkaian PFC pasif atau pasif PFC. Untuk tegangan aktif PFC kurang lebih ada di 400 volt DC. Tergantung sebuah produsen untuk mengatur tegangan PFC tersebut. Oke, di sini saya akan membongkarnya, mengangkatnya dari sebuah cover. Terdapat 3 buah baut yang perlu dilepas. Setelah terlepas, bisa diangkat. Pada bagian bawah terdapat isolator yang melindungi kaki pin terhadap cover. Karena kan jika tidak memiliki rangkaian isolator akan terjadi korsleting. Potong kabel input. Setelah lepas, kurang lebih seperti ini tampilannya, ya cukup kompleks dibandingkan dengan power supply komputer yang murah. Tegangan input, AC input, induktor, sebuah fuse, sebuah metal oxide varistor, sebuah kapasitor, induktor, NTC, kapasitor, lalu masuk ke dioda.
terdapat beberapa dioda dan resistor. Kemungkinan resistor itu sebagai sensor arus. Untuk switching trafo utamanya menggunakan MOSFET dengan kode 11N90, 11 ampere 900 volt, bertopologi flyback, dikarenakan hanya memiliki satu MOSFET. Pada sebelahnya terdapat sebuah MOSFET 25 ampere untuk switching PFC dan terdapat sebuah dioda ultrafast memiliki 2 pin kaki. Untuk transformator 5 volt terdapat IC controller terpisah. Delapan buah pin IC PFC, untuk mengontrol tegangan PFC input dan output. Selanjutnya pada bagian seberangnya terdapat IC PS224B yang bertujuan untuk memonitoring tegangan. Jikalau salah satu tegangan drop atau over, maka power supply akan protect. Setelah saya lepas kabelnya, lalu saya cuci agar bersih. Terdapat sebuah pin out yang terdapat tegangan ground 3,3 volt, 12 volt, 5 volt DC, minus 12 volt, dan kemungkinan 5 volt, minus 5 volt. Kemungkinan untuk tegangan minus 12 volt untuk menyuplai IC op-amp. Ini adalah sebuah R shunt, resistor shunt untuk membaca arus atau mengukur arus dengan cara mengukur tegangan drop. IC transformator auxiliary kemungkinan dengan tipe NCP. 4 buah optocoupler sebagai feedback. Terdapat potensiometer untuk melimit atau membatasi arus dan tegangan. Sebuah transistor tip 122 untuk menyuplai tegangan kipas brushless. Sebuah dioda sekunder dengan heatsinknya. Ini adalah tampilan dari komponen berupa metal oxide varistor yang bertujuan untuk ketika ada tegangan berlebihan maka dia akan short atau menyambung agar tidak masuk ke rangkaian selanjutnya, itu dioda bridge. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengukur tegangan outputnya. Hubungkan probe merah terhadap tegangan 12 volt, selanjutnya probe hitam terhadap ground. Tegangan terbaca 12,43 volt. Selanjutnya saya akan mencoba mengukur frekuensi pada bagian sekunder trafo.
frekuensi terbaca 135 kHz. Entah kemungkinan Avo yang salah atau saya yang salah menempatkan probe-nya. Selanjutnya saya akan membebankan menggunakan sebuah lampu halogen 100 watt. Setelah dihubungkan, lampu akan menyala, yang berarti power supply ini normal. Oke, segitu saja. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.